Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali kita setelah 30 hari kita lamanya berpuasa, kita lalu berlebaran saja. Setelah sekian lama kita berpuasa, saatnya kita untuk bermaaf-maafan. Tahu nggak lagu itu, guys? Atau lebih taunya adalah Pak Ketipung. Gimana ya lagunya yang dari Malaysia itu? Pak Ketipung. Atau yang sayang, ya iya sayang. Tahu nggak lagu itu? Gue lagi terpapar banget sama konten-konten trending konten Lebaran, tapi dari negeri jiran. Bagus tuh rhyming. Trending konten Trending konten Lebaran dari negeri jiran. Ya kan? Ya, selamat pagi. Kangen ya pada ya? Kangen rasanya. Ada rasa kangen di dalam hati yang paling dalam. Bentar. Sayang, ya iya sayang. Kering bibirnya. Bibirnya kering lagi. Bibirnya kering banget. Udah pada nonton podcast sama Melanie Ricardo? Jangan lupa kalau misalnya ada yang belum nonton, segera ditonton guys podcastnya. Masih ada di Ucupnya Melanie Ricardo. Cerita tentang duet Dave Iwet, gimana kita berdua melalui hidup. Lalu kemudian cerita soal duet siaran pagi. Terus kemudian cerita soal podcast YOLO gitu. Ya, ada semua di situ. Silahkan ditonton teman-teman semua. Finally ada lagi. Apanya ada lagi? Setelah gue pikir-pikir ya, Melanie Ricardo tuh belum banyak. Ratu Labuan Bajo. Ya, Ratu Labuan Bajo, ya. Princess Julu-Julu, ya. Kok julu-julu, Shay? Gue tuh ya, seminggu gue sama ponakan gue tuh terdoktrinasi dengan lagu Timor Pop. JJ. Apa tuh JJ? Jedak jeduk. Iya, Bo. Itu tuh rupanya lagi in banget loh. Bukan lagi DJ Deka namanya. Apa tuh JDK? DJ Deka, DJ Deka. Namanya Deka. Dan banyak loh, Bo. Rupanya ada playlistnya sendiri tuh. Iya, benar. Di Spotify yang save udah 400.000. Bo, itu ya lagu mereka yang judulnya Pica-Pica. It started my morning, it end my night. It is played when I'm taking a shower every time. Di kamar gue tuh nganape body pica-pica na 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 na. Itu Nggak yang laki, nggak yang perempuan. nggak yang laki, nggak yang perempuan. Terus dola dola itu dola. Terus skibidoo skebu schedule. Schedule lo gimana nih hari ini? Padat. Statue. Style cuek dulu. Itu ya, gue sih cuman mau tepuk tangan sama anak-anak itu ya. Mereka bikin video klip itu, gue minder loh sebagai YouTuber dan sebagai podcaster. Sok banget. Dia sekarang mengakui dirinya YouTuber dan podcaster. Video mereka yang nonton 48M, Iwet. Aduh. Si pica-pica itu.
Iya. Gila banget tau gak lo. Gue kayaknya mau udahan deh, Bo, bikin podcast. Gue mau bikin lagu Boleh aja. deh. Udah deh. Udah, ayo. Gue mau bikin lagu aja deh, say. Gitu ya. Heeh. Editannya gampang, cuma di depan komplek. Iya, Itu kayak video klip tahun 80-an gitu ya. iya, cuman zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, goyang-goyang dikit, goyang-goyang dikit, goyang-goyang dikit, gitu. Tapi lagunya keren loh, Nek. Oh iya. Aduh, Lo tau nggak sih? Gue malah jadi terpikir satu hal, tau nggak lo? apa tuh? Kayaknya hidup tuh segitu susahnya ya. Sampai kayaknya butuh pelarian dengan lagu-lagu riang gembira seperti itu. Itu dah. Dan setiap kali mereka, ponakan gua maksudnya ya, mereka putar lagu itu tuh, mereka tuh nungguin, tunggu nih, bagian enaknya nih, bagian enaknya nih, bagian enaknya bentar lagi, bagian enaknya. Terus gue gini, kalian tuh menentukan bagian enaknya tuh dari mana? Karena rupanya bagian enak itu yang dipotong-potong di TikTok. Betul. Jadi mereka tuh nggak nikmatin, nggak nunggu the whole song, tapi nungguin bagian enaknya yang jadi viral di TikTok aja. Iya. Gue juga baru tahu kok. Baru tadi pagi gue tahu. Kayaknya juga gue tahu gara-gara lo lagi terpapar sama videonya. Terus akhirnya gue dapet tuh. Pica-pica itu. Ada banyak. Aduh, Jadi Nek, itu remix ternyata, Bo. banget, say. JJ, Jedak Jeduk, I love JJ Music, tuh kata Irwan. Maaf lahir batin Irwan. Aduh, DJ DK itu adalah abangnya Amel Carla. really? Ya, yang nge-save playlistnya, Vidi tuh sampai sampai gini gila. Orang tuh nge-save playlistnya selebriti tuh paling cuman kayak 30.000, puluhan ribu, belasan ribu. Di JDK itu yang nge-save 400.000 playlist loh. Playlist. Jadi ada 400.000 orang yang mendengarkan playlist bikinannya dia. Si DJ DK ini. Di JDK Pasming Bass. Soalnya penyanyinya banyak, Web. Ah, Macem-macem. Yang bikin playlistnya mungkin di DJ DK ini. Gue mau kirimin temen gue tuh Hans Hambali. Hans, lu capek-capek kuliah di Berkeley bikin musik terlalu puyeng, summa, magna cum laude, apa puyeng. Udah deh JJ aja jedak jeduk cai nganape body pica-pica. Na 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 na. itu ya, satu aula ITB semua nyanyi loh. Bo, Dia keliling ke kampus-kampus. gila banget tau gak lo? Nah, tuh, fenomena hidup ya. Alhamdulillah lo libur belajar sesuatu. Orang tuh kalau bikin video 48 juta yang nonton. Sampai dibilang 700.000 ya. Dikit ya yang nonton. Pak, nyari nonton 40.000 juga udah susah banget. Sampai pusing dah nyari bintang tamu. Wah, gila. But anyway, so good to be back. Hi everybody, senang sekali Dave Iwet siaran pagi menyapa teman-teman di TikTok pagi hari ini. Setelah libur lebaran, allow me to personally say minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin to Mommy's friends, to Nathan's friend, everybody in Melbourne, everybody in everywhere in all over Indonesia lah ya. Mami mau bilang minal aidin ya. Mohon maaf kalau Mami ada salah-salah ya. Ingat baju apapun bisa dibidesel di toko Renda ya. Thank you. Ketika hidup sudah terlalu berat, jangan lupa selain berdoa, apa? Dengar musik. Rendain. Nggak kompak. Rendain aja baju biar mewah. Bagus. Ketika hidup sudah terlalu sulit, maka selain berdoa, rendain baju di. Toko Renda. Dan jangan lupa pakai baju rendanya untuk nonton konser musik JJ. Gila itu si JJ kalau sampai dia bikin konser gue mau Deka. Deka.
Amel, kan lu pernah syuting sama gue di Spill the Tea. Kenalin dong gue sama kakak lo. Kalau dia bikin acara, bikin event, gue mau dateng ah. Ivan, Ivan. Bagus selipan lo. Kayak Ayu Ting Ting. Dan gue mau cerita Labuan Bajo. Gue kan kemarin ke Labuan Bajo ya teman-teman ya. Kayaknya Mewah deh liburan lo. mewah ya. Mewah. Kayak Bu Menteri. Bu Menteri juga habis dari Labuan Bajo. Lo kayaknya emang panutan lo dia banget ya. Bu Widi, Ih, begitu Bu Menteri pergi kemana lo pergi ya? gue Lo naik ke Gunung Padar kan? Ih, Bu Widi udah syuting di situ, bilang, oh this is so beautiful. Bu Widi nyampe di pos 5 enggak? Try talking beautiful di pos 5 Bu Widi. I tell you, I kid you not. I exercise from 97 Bu Widi. I made it only to pos 3 Bu Widi. Cannot. The sun very close Bu Widi. Aduh. Cannot Bu Widi, cannot. Gue tuh punya ponakan 2 ya. Heeh, Emma sama Ethan. heeh. Emma itu kan tipenya web, dia sangat suka petualang. Jadi apa aja tuh dia hayu. Jadi teman gue mendaki Bukit Padar itu Emma. Hmm. Ethan nggak naik ke Bukit Padar. Kenapa? Karena hari pertama kita nyampe Labuan Bajo, kan kita nginep di Sudamala. Hari pertama kita nyampe Labuan Bajo, Film horor, Bo. bukan nama resortnya Sudamala. Kayak judul film horor. Tapi resortnya nice loh, Web. Cakep ya? Resortnya tuh compact kayak Alila Manggis, kecil, udah gitu bersih, Heeh, harganya cocok di kantong gue, heeh. makanannya nggak banyak pilihannya, I underestimate tapi best. Ah, berarti nggak endorse lo tuh? Bayar dong. Nanya. Ya kali endorse. Kalau endorse tolong kenalin gue dong. Biar gue juga bisa endorse. Gue lupa, gue kan nggak punya mental begitu, gue belum pede, Nek. Siapa gue? Jadi lo bayar. Bayangkara, Bo. Habis berapa? Lo cicilan berapa lama? Setahun? Enggong, yang ini nggak pakai cicilan, capek deh ah, nggak pakai pelet, Yes. enggong. Cash. Cash. Cash Ah, aja. orang kaya. Cash aja, Beb, cash aja. Guys, siap-siap. Nanti dia makan siangnya live-nya nggak pakai mutual gourmet, pakai mie instan. Nggak nape body pica-pica, waktunya torang hemat. Nanti siang nantikan ya guys. Kalau Dave sampai makan siangnya udah bukan mutual gourmet lagi, selesai udah bisnisnya guys. Tapi gue tuh naik Batik Air, budget airline, Web. Batik Air bukan budget airline, gila. Masa sih, Web? Batik Air itu full service, giling. Full service ya? Itu full service. Lion Air, Batik Air. Lion Air baru, low cost carrier. Tapi delaynya tuh 3 jam sampai 4 jam loh, Web, gue. Itu benar. Bo, ponakan gue sama gue tuh sampai lodo loh. Itu Ethan hari pertama kenapa? Kan sebetulnya apa sih hiburannya kalau pergi ke Labuan Bajo? Gue tanya sama lo. Nyemplung ke laut dong. Island hopping kan? Iya. Hari pertama kita nyampe, karena Batik Air gue itu delay 4-5 jam di airport Jakarta, Bo. Nyampe sana masuk angin, bro. Karena udah habis tuh energi. Udah abis. Terus? Malamnya dia muntahu, diare. Sementara kakaknya gini, Ethan, besok kita mau island hopping. Lu diare muntah. Enggak, aku masih bisa ikut. Makanya dia nggak ikut nyemplung, dia nggak ikut diving, dia nggak ikut snorkeling, dia nggak ikut nanjak. Dia naik demam di pos 1 di Pulau Padar. Karena kalau sampai dia nyemplung, dia kentang, ada yang hanyut. Karena sambil kentang sambil. Wah, gila sekali loh itu delaynya ya. Gue sampai gini, nggak boleh ngomel, nggak boleh cembetat-cembetut. Lebih baik delay di airport tapi kita jalan-jalan, atau kita delay tapi di rumah aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Diam semua. Iya pergi. Jadi yang asli pergi diving itu cuman Emma.
Kita cuma di kapal karena itu lagi naik panas. Yang berenang sama ikan manta tuh cuma si Emma. Ethan nggak? Kita enggak lah, orang lagi naik panas. Demam aja nggak usah pakai naik demam. Oh ya, naik panas. Lu nggak usah pakai naik. Lagi panas, lagi anget, nggak pakai naik anget, naik demam. Naik tuh naik batik. Iya, naik batik. Tapi ya itu Iwet. Lu orang lama banget. Ih, lu norak banget loh. Say, lu udah pernah belum ke Pulau Padar? Belum, gue belum pernah ke Labuan Bajo. Aduh, sekali seumur hidup lo harus deh, Wet. Kenapa menurut lo harus? So beautiful. Cakep ya. So beautiful. Udah tumbuh lagi rumputnya. Udah tumbuh. Kan lu sempat kebakaran kan? Yes, udah tumbuh. Udah tumbuh lagi. Udah gitu Arki dia. Ranger atau disebut naturalisnya itu banyak bertugas. Mereka ya tetaplah ada turis-turis Badung, padahal udah dibilang nggak boleh ngerokok, nggak boleh buang sampah, ada lah ya yang begitu, ada 1-2, tapi yang lain bule-bule semua tertib. Oh, itu puncaknya pos 5. Pos 5. Bu Widi nyampe ke sana. Hebat loh dia. Pos 5 tuh yang bisa gini-gini kan, dia pemandangannya bagus banget gitu kan. Bah. Yang bisa kelihatan pulau-pulau lain kan. Nyampe dia, dan dia nggak pakai sunblock cemong kayak lu. Sunblock gue udah kayak kue mochi, Say. Sorry ya, Say. Treatment gue nih Pico Laser tuh 2,8 jetong, Say. Gara-gara Pulau Padar flag gue muncul lagi, kagak lucu, Say. Itu bedanya dia sama lu. Say, gue masih ngitung duit rupiah, Say. Ya, Bu Widi pakai heli meren. Aduh, gue nggak ngerti deh urusan Bu Widi. Ya, dia jalan. Bu Widi mungkin satu pulau ditutup kali waktu pas Bu Widi. Gue mau gabung sama rakyat. Gue gabung sama rakyat, Say. Dan itu panasnya, Iwet. Panas. Pagi kali, harusnya berangkatnya jam 4. Memang. Kan ya gue kan? turnya open trip yang rame-rame, Bo. Oh, lu berangkat jam berapa naiknya? Ya elah, itu bot dari plan jam 5, botnya baru bergerak edek 8.30, baby. Oh, pantesan Ethan mual sama diare. Bukan cuman kena angin batik air, juga kena angin laut. Gue udah nggak ngerti lagi deh, kan gue mau berhemat. Nyawa kapal kan lumayan kalau private, jadi gue yang open trip gitu, Nek. Oh iya, itu beda sih, benar. Tapi mungkin memang akan lebih enak kalau berangkatnya benar pagi gitu kali ya. Harusnya ya, tapi nyampe Iya. di pos 3 aja itu udah indah sih. Jam berapa nyampe pos 3 tuh? Kan 8.30 load start. Jam 10.30. Panas. Ya panas dong, David. Panas, Bo. Panas. Panas. Gue ketemu pas di airport, gue ketemu ada ibu-ibu dulu kenalan gue, punya toko di Mangga 2. Dia bilang gini, Say, masih inget gue nggak? Gue gini, ih ya ampun Kak, masih. Gue yang punya toko di Mangga 2, Kak, aku inget dong. Ih dulu lu sama si Becky suka main lo ke toko gue. Iya Kak. Gue gini, dia sama ibu-ibu, ya udah ibu-ibu pasti umurnya di atas gue ya, Say, ber-6. Nyampe lo, Say, di pos 5. Dia gini, Say, dia ketemu gue di pos 1 lagi udah lodoh gitu, kayak abis ketemu neraka. Say, kok gue gak ketemu lu, Say, di pos 5? Gak nyampe aku, Kak, di pos 5. Ih, kita nyampe, Say, di pos 5. Soalnya kita udah bawa kain tenun, kita mau foto. Terus dia kasih lihat, tuh, harus, Say, foto pakai kain. Foto pakai kain kemulan begitu. Kain timur gitu. Gak kelihatan. Dalam hati gue gini, ini mah gue bikin pakai AI juga orang gak tahu muka gue, Kak. Ibu-ibu cita-citanya itu, Say, di pos 5 foto pakai kain tenun. Gue gini, aduh enggak Kak, abis napas. Jadi lu berapa hari di sana? Bo, cuman 3 hari ya. Gue tuh pulang, hari keempat gue pulang. Oh ya. Jadi lu pulang tuh kapan sebenarnya? Kemarin malam, Web. Nih ya, penerbangan gue tadinya jam 6. Maju jam 12. Maju jam 2. Mundur. Mundur, pokoknya pindah jam ke jam 2. Siang. Gue udah disuruh dari jam 6 pagi. Jam 6 sore. Loh. Oh, maju. Mundur. Iya, terserah deh lu atur sama keluarga lu yang gak ikutan ke Pulau Padar.
Jadi jam 2 siang. Gue udah disuruh check out tuh gara-gara mau naik shuttle gratis dari Hotel Sudamala jam 12. Nyampe gitu ya, nyampe gue di airportnya kagak ada AC bro, atau AC-nya kagak nyala, gue nggak ngerti deh, lo atur sendiri. Ternyata Batik Air gue mundur lagi ke jam 3. Terus? Jam 3 mundur lagi ke jam 4. Bro, sampai udah nggak pengen ngobrol gue di airport. Ethan masih libur ya? Bolos. Jangan banyak ngomong. Dia nonton. Udah di sekolah. Gue bilang ini, kalau tadi ditanya gurunya bilang karena tiket bolos aja sehari, karena tiket yang murah tanggal segini adanya. Udah deh. Tiket kan 67 tuh mahal-mahal sekali loh, Iwet. Jadi guys, kalau ada yang nanya, kenapa kok duet siaran pagi baru mulai tanggal 10? Barijeng gue lupa tanggal 10 atau tanggal 9 ya. Gagal breaking news gue. Ya, kalau ditanya kenapa alasannya, Dave baru bisa liburan di saat tiket murah. Ya, Dave itu nggak kayak kalian semua guys. Yang bisa pergi di saat peak season, nggak bisa. Dia tuh pergi bener-bener di off season. Ya, sehingga pendidikan anak-anak harus terbengkalai hanya karena mengikuti keinginan dia. Nah, Iya. gitu. Pokoknya jadwal bolos ponakan gue itu tergantung harga tiket gue di Traveloka. Kalau harga lu masuk sekolah tanggal 8, kata Traveloka tiket pulang masih mahal, ya lu mundur sekolahnya, Mali. Pokoknya harga tiket yang menentukan. You have no problem, right? Kalau kakaknya gini, gak bisa, aku harus sekolah. Ya terserah, lu mau ikut apa enggak? Ikut, ya bolos. Lu kayak mami lo. Lu kayak mami lo. Orang di Manado tuh makan pisang goreng pakai nasi goreng. Terserah, mau ikut liburan apa enggak? Bolos. Lu parah banget. Ya bolos cuma sehari, desai. Udah desai. Lu parah banget bener-bener. Aduh, Labuan Bajo is so beautiful. Gue bikin konten ya. Semoga nggak tersinggung. Ini himbauan ya, himbauan. Kan kita di hotel tuh namanya Sudamala. Di depan hotel kita ada pantainya, Iwet. Tentunya resort di depan pantainya bersih. Tapi di kiri di kanan gue pergi jalan-jalan, gue bikin konten tuh, gue post di TikTok gue. Di kiri sama di kanannya itu banyak nggak bersih pantainya. Banyak ranting-ranting, batang-batang pohon. Gue tanya dong sama petugas, sama banyak sampah, Wet. Gue tanya, ini kok banyak ranting-ranting? Jadi bulan November atau Oktober, mereka tuh hujan nggak berhenti-berhenti, terus banjir. Dari sungai itu batang-batang mengalir ke laut, terus dibawa ombak di pantai. Jadi mereka pelan-pelan tiap hari ngebersihin pantai tuh para petugas. Oh. Tapi kalau udah sore gue lihat banyak kan muda-mudi pada ikutan nongkrong di pantai. Gue sih menghimbau aja. Pergi main ke pantai, please enjoy nature yang Tuhan udah ciptakan buat kalian. Kan semua pada bawa jajanan ya. Tapi sampahnya tolong dibawa pulang lagi. Oh, ini enggak ditinggal di situ. Nggak semua sampahnya dibawa pulang, Web. Iya. Tapi ada beberapa sampahnya didusel-duselin di sela-sela pohon-pohon. Siapa yang mau beresin, Say? Nggak sampai body pica-pica yang mau beresin. Please deh. Iya. Gitu. Dan orang-orang Labuan Bajo tuh di pulau mana sih? Flores ya? Iya, NTT. NTT mah Kupang. Lombok bukan sih? Bukan juga. Ya Bajo. Bajo ya? NTT. Iya. NTT. Flores, betul Flores. Betul, NTT. Nggak ada yang kenal gue di Flores, Wet. Wah, lo gawat lo semua lo. Ya. Lo gawat lo. Lo sampai nggak ada yang ngajak foto Dave Hendrik di Flores, Labuan Bajo. Wah, kacau lo. Nggak ada. Cuman ada satu Nanda di airport mau pulang, kayaknya orang Jakarta. Om Dave minta foto boleh. Sementara petugas-petugas toilet, petugas-petugas airport gitu ya, manggil gue siapa? Siapa? Kak Ari, foto dulu Kak Ari. Kak Ari Siapa? Menurut lu gue Ari siapa? Nggak Ari mungkin. Gading dong. Nggak mungkin Ari Sihasale dong. Ari Tulang.
Kak Ari, foto dulu Kak Ari foto dulu, foto sampai Facebook Kak Ari. Foto boleh kah? Kak Ari foto ya? Iya, foto. Beneran. Kak Ari. Jadi lu Ari tulang. Ari tulang main ke Labuan Bajo. Gak ada yang kenal gue, wet. Itu petugas hotel juga gitu. Sampai kapan Kak Ari? Beneran Kak Ari. Kak Ari. Ya nggak mungkin gua Ari Kirana kan? Jadi lu Ari tulang nih sekarang. Ari tulang. Gua ambil hikmahnya aja lah ya. Berarti gua kurus. Berarti lu luas berarti. Kak Ari foto dulu kan? Kak Ari boleh foto? Boleh. Lu iyain juga. Gue ya ngapain? Gue ikut aja role play. Gue cosplay jadi Kak Ari. Kalau misalnya ntar lu disuruh bikin koreografi lu gimana? Hah? Kalau lu disuruh bikin koreografi gimana? Kak Ari, kita bikin dulu joget TikTok. Kak Ari boleh Velocity. Nanti besok ya pas mau check out. Kak Ari kita joget dulu menuju puncak. Afi. Lah, kan dia koreografer Oh iya benar, lupa. dan dia bikin kontennya sama anak-anak Avi. Oh iya benar. Oh, lu bukan Ari tulang. Ari Lasso. Ari Lasso juga udah nggak gondrong. Oh iya. Ya mereka kan nggak jadi. Terjebak di masa itu maksud lu kan? Ini boleh ngomong begitu Kak Iwet. Kupang maju. Delay informasi. Masih dia pikir Ari Lasso rambut gondrong. Terus apa lagi ceritanya, Nek? Aduh tapi seru, makanannya enak sih. Gue sih quite surprised gitu dengan makanan. Karena kan gue tadinya agak underestimate ya Iwet ya. Makanannya apa sih gitu. Ternyata makanannya enak-enak loh Iwet. Oh, makanannya berarti apa? Sei sapi gitu? Makanan di hotel ya gue makan ya. Iya. Heeh. Ada makanan Flores, ada makanan internasional. Makanan internasionalnya enak gitu. Ponakan gue tiap hari makan makanan Flores, sei sapi, ayam betutu, kecap. Jajanan mereka hari-hari soalnya sei sapi kan. Plecing kangkung gitu, ikan. Aduh, enak-enak sekali, web. Sop Brenebon, aduh, Makanan timur lah ya tuh ya semua ya. Enak sekali, enak sekali. Oke. Padahal di sana ada resort apa lagi gitu kalau nggak Caprese apa namanya? Apa? Belum buka, Beb. Ya nggak apa-apa justru itu. Ih, lu mah punya akses ke sana bukan lu gunakan. Cap Karebo, hotelnya si Dedi. Cap apa? Cap Karebo. Kok kayak nama sup? Apa sih? Apa sih, Dedi? Cap Kareso. Kayak nama sop di Makassar, Karebosi, lapangan. Belum buka. Cap Karoso. Cap Kareso. Belum buka yang. Kenapa? Dan gue belum mampu nginep di situ, Gil. Ih. Nggak minta. Dan hotel-hotel tuh lagi pada diskon loh. Itu ini ya. Cap Karoso. Iya. Oh di Sumba itu Cap Karoso sudah buka Kak. Oh udah, itu bukan di si Iwet juga yang ada suka ngadi-ngadi Denny. Kenapa? Itu di Sumba. Ya udah naik pesawat. Enggak, Sumba nanti next time. Oh ya udah. Gue ke pantai Pink itu ya, aduh so beautiful. Terus gue ke pantai apa tuh yang bentuknya kayak sabit, kayak bulan sabit. Aduh bagus sekali. Dan kan yang spot terakhir dari open trip kita keliling-keliling itu adalah diving snorkeling sama ikan manta, tahu nggak sih? Tahu ikan pari. Ya tentu gue enggak dong, karena gue nggak ikut nyemplung karena dikasih taunya ini harus bisa berenang karena kedalamannya 20 sampai 30 meter. Berhenti sampai di situ dong nyali gue. Itu ibu-ibu yang di dalam grup di boat gue gini, hah 30 meter nggak jadi. Gue baru mau nengok ke kiri, gue baru mau bilang sama si Emma, 30 meter, anaknya udah di dalam. Berenang dia sama ikan manta. Emma paling demen. Ketemu dia sama manta.
Ilah. Udah best. Ada mantanya. Banyak banget, Wet. Oh, gerombolan manta. Beuh. Segede-gede wajannya BCL pas bikin rendang pas lebaran. Lu lihat nggak? BCL bikin konten, dia bikin rendang lebaran. Gila wajannya, itu baby manta, belum emaknya, lu bayangin. 12 kilo, yes. Oh, terus gue gini, emang kayak apa tuh? I think the fish look at me. Gue emang kelihatan, iya putih matanya. Oh iya gitu. Ih kayak apa tuh gede banget pi. Ih asik. Tapi lu nggak turun tetap. Gue nggak turun lah. Kenapa sih? Gue sunblockan. Terus apa gunanya? Lu pelesir ke laut, lu kagak turun. Ya bawa ponakan gue aja, yang penting dia turun. Ih, lu ini ya aneh ya. Gue kan nggak mau Wet, gue takut. Ya udah deh. Tapi I enjoy the view. The view is so beautiful. Dan tour guide di kapal tetap. Kari nggak turun Kari. Ih pemandangannya indah Kari di Jakarta nggak ada. Shh. Saya nggak berani. Lu tetap dipanggil ke Ari. Kari dong. Berarti Ari Tulang tuh terkenal sekali di sana ya, Bo? Iya. Apa mereka emang TV-nya cuma Indosiar di sana? Gue rasa ya. Indosiar siaran ulang tahun 2005 ya? Kayaknya TikTok nyampe nggak sih di sana? Kita kan terkenalnya di TikTok doang deh. Ya. Speaking of which ya, gue mau menghimbau juga. Boleh nggak sih menghimbau? Boleh. Lo ini terserah. Lo mau himbauan, lo mau bikin selebaran, lo mau bikin pengumuman, boleh. Ya, gue mau minta tolong deh. Minta tolong sama teman-teman 3,5K yang nonton nih. Kalau bisa teman-teman nonton, kalau teman-teman menikmati siarannya Dave sama Iwet, namanya duet siaran pagi. Kependekan dari nama kita berdua, Dave Iwet siaran pagi. Nonton live streamingnya di mana? Di TikTok, Senin sampai Jumat. Nggak keburu nonton di TikTok, mau nonton siaran tunda. Kita cuma minta teman-teman nonton di channel Indonesia Meracau. Kenapa? Karena channel itu yang secara langsung minta izin sama kita. Boleh nggak kita upload? Kita bilang boleh. Kanal yang lain itu kanal yang nggak ngomong sama kita. Plus sekarang gue dapat laporan dari geng duet. Banyak juga akun-akun di platform sebelah yang streaming langsung siaran TikTok kita di platform mereka, Wet. Ya. Dan mereka ganti nama, obrolan pagi, ngopi pagi. Lah kok lu enak-enak banget ganti nama konten gue, kagak pakai ngomong, kagak pakai izin. Emang sih siaran di TikTok itu bebas dinikmati oleh siapa aja. Tapi geng duet, aku cuma minta tolong aja dukungannya geng duet. Nonton di proper channel. Di TikTok, Indonesia Meracau. Udah itu aja. Ya. Kalau misalnya, jangan deh, tapi nanti. Gue tadi mau bilang di report aja kalau ada yang nge-broadcast. Betul, soal etika. Tuh. Iya. Udah gini, itu kan sama kayak, gue kan penulis ya, gue kerja di media cetak. Sama ketika kita mengutip perkataan orang, gue tuh harus tulis loh, ini diambil dari buku mana, siapa yang ngomong ini. Ini nggak pakai dikutip, nggak pakai nama kita, dia ganti aja seolah-olah itu punya dia. Gak gitulah yang. Ya? Mau lo gue cemplungin sama manta? Jangan, nggak usah gitu. Kok jadi judes, Kari nggak boleh judes Tapi lucu sih soal ini ya. Jadi kemarin tuh manajer kita mengaturkan sebuah jadwal interview. Hah? Ya, interview sama satu infotainment lah, gue lupa gitu. Terus biasa infotainment kan selalu suka ada jebakan Batman ya. Oh. Yang dikejar tuh adalah sebenarnya mereka mau nanya soal nikahannya Luna. Ya kan? Terus gue nggak mau cerita itunya. Yang gue mau cerita adalah dia nanya, biasa lah, Kak Iwat sekarang kesibukannya apa nih gitu. Terus gue cerita lah, iya saya masih siaran pagi di TikTok, duet gitu. Siaran sama Dave Hendrix setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8. Wah, seru banget bikin album ya Kak ya?
Gila Terus gue ngapa? gini, hah? Gitu. Iya duet. Duet sama siapa kak? Terus gue gini, hah? Bukan. Nama siarannya duet. Tulisannya DVET. Bacanya duet. Singkatan dari Dave sama Iwet. Terus gue gini, oh gitu. Gitu. Dianya gitu. Terus gue gini, oh berarti emang belum semua orang terpapar nih. Gitu. Ya sama gitu ya. Sama masalah Kak Ari ini. Ternyata emang belum sampai NTT. Belum sampai Flores gitu. Ya. Masih banyak yang belum tahu. Iya, aku kalimat aku semoga tidak menyinggung siapa-siapa ya. I'll try to be very supportive and delicate on this matter gitu. Kan geng duet itu sangat mendukung. Kalau lu menikmati konten siaran pagi Dave sama Iwet ini, lu pengen memberikan dukungan, kita nggak minta dukungan apa-apa, cuman nonton di proper channel yang bener aja. Kenapa? Karena it will help us grow sebagai kreator. Itu adalah bentuk apresiasi bagi kita Iya. Iya. gitu loh. Gitu. Nah, gue juga nggak bisa menyalahkan sih dengan reporter yang wawancara lu terus nanya, duet, lu bikin album gitu. Kan sebenarnya lu nggak ikro ya, lu tuh nggak Google ya, lu research nggak sih sebelum lu wawancara narasumber gitu ya. Nggak bisa disalahkan juga sih Wet ya, mungkin karena zaman sekarang platform dan channel itu banyak sekali, bener apa enggak? Iya. It's so difficult for us to keep up with everything. Iya apa enggak? Iya. Iya kan? Ya. Kayak contohnya ya, gue mewawancarai ada bintang-bintang film di podcast Brunch with Dave. Ada tuh web beberapa komentarnya di kanal YouTube-nya Bazar yang nyelepet gue, yang bash me. Dia bilang ini hostnya harus lebih banyak baca deh. Dia nggak tahu apa topik ini di thread itu udah rame banget. Topik ini di platform ini tuh udah rame banget. Maaf ya, aku nggak mainan thread dan aku nggak tahu. It's almost impossible for me to keep up multi-platform. Kalau emang ada topik yang gue nggak tahu di platform lain, ya dikasih tahu aja. Iya. Kok bisa nggak tahu sih di thread rame banget? Kok bisa nggak tahu sih itu di X rame banget? Ini nggak research nih hostnya. Baca dong. Sabar, 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 sabar. Tenang, pemirsa, tenang. Bentar ya, gue mau ngambil kopi dulu. Salah, susu. Nah, sekarang giliran lah. Udah habis waktunya. Ya apaan orang baru jam segini? Lo mau cerita dari mana nih? Aku mau tanya, gimana perayaan Lebaran tahun ini? Gue tahun ini Lebaran, gue fokus betul-betul kepada halal bihalal. Jadi kan gue kena stroke tuh 2023 ya. 2023. Jadi abis 2023 Lebaran pertama setelah stroke itu gue udah mulai lagi keliling halal bihalal gitu ya. Terus cuma gue nggak semua tuh karena gue masih merasa lemah. Waktu itu emang udah merasa lemah. Masih karena kan masih pemulihan. 2024 itu gue juga cuma sehari kalau nggak salah keliling. Karena hari kedua atau hari ketiga tuh gue udah berangkat ke Bali. 2024 2025 ekonomi sulit ya. Ekonomi sulit, jadi gue nggak pergi kemana-mana. Nah, gue nggak punya alasan dong artinya. Jadi gue habiskan bener-bener keliling ke keluarga-keluarga. Jadi mulai rapet tuh jadwal gue, rapet kayak jadwal meeting. Pagi sholat id, terus ke rumah nyokap. Terus abis ke rumah nyokap, jelang makan siang itu kita pergi ke rumah kakaknya nyokap yang paling tua. Karena kita kumpul semua di sana di Rawamangun. Kita di situ makan siang apa segala macam. Terus gue nganterin nyokap balik ke Jatiwaringin. Baru gue balik lagi ke apartemen, lodoh badan. Ya, belum selesai. Besoknya gitu lagi. Dimulai dengan nyokap gue open house. Karena kan nyokap gue anak kedua. Open house. Gue tuh dari zaman gue kecil dan makanya gue males lebaranan adalah karena gue paling kecil, kakak-kakak gue laki semua,
gue tuh mesti bagian nyiapin rumah. Nyuci piring, nyiapin makanan, dan lain sebagainya. Rupanya, alam bawah sadar gue tuh kayaknya udah anjrit, this is the time of the year nih. Gue akan cuci piring segala macam. Hari pertama, sebelum sholat id, gue nyuci piring di rumah gue, pinggang gue kecetit. Day one, sakit banget, gue anjir sakit banget gitu. Setelah itu gue nafas, gue pijit-pijit gitu ya. Aman, gue bisa sholat id. Dah. Hari pertama itu juga gue ke rumah nyokap dong. Gue ke rumah nyokap sebelum pergi yang makan siang itu gue nyuci piring lagi. Kecetit lagi, Bo. Again, menurut gue itu psikosomatis. Gue sebenarnya nggak mau melakukan pekerjaan itu, tapi I just have to do it. Badan gue tapi nolak. Akhirnya gue kayak, aduh ini sakit banget. Gila, sakitnya parah, Bo. Sakit tuh kayak, aduh gue nggak ngerti, kayak dipilin, kayak ditusuk, kayak digini, iya gitu, sakit banget. Akhirnya gue pikir udah deh, nafas dulu, sakit banget. Tapi gue masih bisa jalanin, pergi segala macam. Hari kedua open house lagi. Wah, gue udah cuman bilang gini, Mama, diem ya. Iwat yang atur nih. Galak banget, Bo, gue jadinya. Ya sakit. Sakit, Bo, sakit banget. Orang kalau nahan sakit pasti galak. Galak banget. Gue bilang gini, diem, Iwat yang atur semua. Jadi bener-bener gue pirit keluarinnya. Gue keluarin pas semuanya. Karena gue gak mau nyuci piring banyak-banyak. Terus minuman gue pakai minuman botol. Ya, gue bilang sama orang-orang yang datang, lu pada minum minuman botol ya. Jangan minta yang lain-lain, cuman ada ini, gue bilang gitu. Galak. Tegas kayak di kantor, ya. Terus makanan, gue cari yang pek-pekan. Pokoknya segampang mungkin. Makanan sengaja nggak gue keluarin semua karena capek kan ya, bongkar-bongkar dari packingan, ditaruh ke piring, ke Pirex, ntar balikin. Aduh, nggak mau. Gue cari yang gampang aja, siomay cuman gue taruh, udah. Kita cuman punya menu ya, somai sama lasanya, oke? Semua makan somai sama lasanya pagi ini ya. Galak, oke? Udah. Terus abis acara open house itu, gue ke rumah tante gue di Cipulir. Di mana tuh Cipulir? Cipulir, Ciledug. Oh, wow. Jauh, Bo, dari Jatiwaringin ke Cipulir. Ketawa-tawa di sana. Harusnya ada satu rumah lagi abis itu. Kagak kuat gue pulang. Baru hari ketiganya gue ke rumah om gue lagi, satu lagi terakhir. 3 hari gue habiskan di sana. Abis itu, terakhirnya adalah gue tutup, gue ke tempatnya Ariel. Sepupu kan. Di mana? Ih, rahasia. Ih, takut digeruduk ya? Ya. Kalau dia mah pergi kemana-mana orang nggak salah, nggak ketuker. Ariel sama Ari tulang. Udah pasti. Tapi si Ariel mah baik loh. Tahu dari mana lu dia baik? Ini siapa boleh nyanyiin lagunya dia nggak pakai ngomong? Gue ngobrolin soal itu sama dia. Ya kan? Kasrut loh itu. Riweh banget ya itu ya. Ih. Riweh. Iya. Ariel Tatum. Ariel Noah. Ariel Noah. Nazril Irham. Nazril. Iya, si Ariel. Gue ngobrol sama dia. Ternyata ujungnya kepentingan pribadi, Bo. Ujungnya kepentingan pribadi, luka batin. Bukan semangat kolaborasi. Bukan masalah menghargai IP kayak kita tadi. Terkait dengan waktu Indonesia meracau. Terkait izin dan sebagainya. Bukan. Nah. Dan strateginya tuh menurut gue udah kayak, wah berat sih nih. Terus gue bilang sama dia, Real, ini kalau misalnya memang mau dilurusin, semua harus bersuara. Nggak bisa diem aja. Terus dia bilang, pada takut, Wet. Karena yang satu lagi tuh so powerful. Dia bisa mengarahkan segala daya dan upayanya dia. Ya. Itu kan tadi ada yang bilang, hati-hati Kak, nanti digeruduk loh. Ya. Hati-hati Kak, gitu.
Tapi memang itu tuh adalah masalah yang gue tunggu ujungnya seperti apa ya, dan banyak musisi Indonesia juga yang menanti dan sudah memperjuangkan apa yang mereka rasa benar gitu sesuai dengan eh, pendapat dan kemampuannya masing-masing gitu ya. I really am curious akhirnya settlement-nya atau ujungnya tuh seperti apa, karena kan it has been going on for quite some time loh. Iya, iya, Tapi in a way, Iwet, gue ada setujunya loh. dengan Ada setujunya. Dalam arti gini, kayak kita aja, kita punya siaran duet, kita tadi membahas mengenai etika, membahas mengenai IP gini. Kita juga memang perlu belajar untuk menghargai hasil karya orang. ya, Itu kita sebagai bangsa collectively memang harus belajar. ya, Kita harus belajar hal itu. ya, Lagu punya siapa? ya, Tulisan punya siapa? ya, Iya kan? Itu kita harus belajar hal itu. Ada koridornya. Konten punya siapa? ya, Gitu. Dari tadi di kolom komentar selama Iwet lagi bercerita mengenai pengalaman lebarannya, semua rame tuh di kolom komentar. Berarti selain Indonesia Meracau nggak izin, ada yang bilang katanya dia udah dapat izin. Iwet berkomentar saat siaran boleh upload bebas-bebas aja. Gue cuma mau menegaskan sekali lagi, berkenaan mengenai Dave Iwet siaran pagi yang menjadi IP atau intellectual property content milik Iwet dan saya. Kalau teman-teman pengen berkolaborasi, boleh. Email dong, contact us, ada proper channel. Kenapa kita tuh mengendorse Indonesia Meracau? Karena dia yang email, kasih itikat baik. Ada duitnya apa enggak? Kan gini, oh dibagi ya, ada bagi hasil. Belum ada yang akankah ke depannya, tapi dia udah set up sistem yang jelas gitu. ya, Itu kan sebetulnya yang diperjuangkan at the base pada awalnya oleh musisi-musisi pemilik lagu itu. Ya Betul. kan? Menghargai hasil karya orang. betul. Itu Iya. tuh memang terlepas dari caranya, luka batinnya, atau apanya, menurut aku, kita sebagai bangsa memang harus agak belajar sih mengenai hal itu. Iya, tapi kalau referring to kasus penggunaan lagu tadi itu, sebenarnya udah ada aturannya, Dave. Nah, Udah ada aturannya. Jadi aturan tuh memang kalau ada musisi lain, misalnya gini, gue musisi, gue membawakan karya musik lo di dalam sebuah pertunjukan, entah itu di kafe, entah itu di konser, itu sebenarnya adalah penyelenggara acara memang harus membayarkan sejumlah uang kepada sebuah lembaga. Lembaga yang memang istilahnya untuk bayar royalti lah. Gue lupa lagi nama lembaganya apa. Nah, yang di fight sama pihak sebelahnya adalah jangan lewat lembaga ini. Lu direct ke orangnya, ke orang penciptanya. Gitu. Nah, ternyata ujung dari itu semua ada di balik itu semua. Bukan cuma masalah menghargai aturannya, lembaga manajemen kolektif ya, LMK kalau nggak salah. Gitu. Kan termasuk kayak siaran radio tuh harus bayar royalti kan? Tapi bayarnya ke LMK. Lu kebayang nggak kalau misalnya radio gitu harus bayar per lagu? Minta izin ke siapa namanya, ke pemilik lagunya, bubar kan? Gitu. Jadi itu yang kemudian jadi kayak wah susah sekali ya gitu. Terus yang gila kan yang diperjuangkan sama pihak sebelah adalah pokoknya lo kalau mau bawain lagu orang lo harus izin sama penciptanya dan lo harus bayar sama dia. Yang bayar sih penyanyinya. Dan belum ada red cardnya gitu loh, satu lagu tuh berapa. Jadi bisa si pemilik lagu bisa nembak-nembak aja. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya memang harus diluruskan. Mulai dari undang-undangnya, aturannya, bagaimana caranya. Nah, itu yang kayaknya tuh dipelintar-pelintir gitu. Iya. Nah itu loh, itu kan proses pembelajaran sebetulnya buat yang bikin undang-undang ya. Iya. Sayangnya proses pembelajarannya itu nggak kelas akselerasi. Sama kan, Bo, gitu ya. Entah kenapa kita tuh memang agak lama sih untuk penegasan undang-undang gitu. Kayak kemarin contohnya gitu ya, contoh hal kecil gitu ya. Emang agak lamban kita tuh bergerak menyesuaikan dengan perubahan zaman. Bener. Agak lambat kita. Benar. Kita nih belum siap, Wet, bergerak secepat
perubahan zaman. Benar. Contoh pendapat kenapa gue apa yang mendorong gue mengucapkan hal ini, oke? Contoh gitu, kayak lu terpapar kan konten yang di viral tuh ada penumpang yang disomasi atau disulah gitu karena dia merokok elektrik di dalam pesawat. Ya, Karena dia bersembunyi di balik fakta bahwa yang nggak boleh kan ngerokok batang. Ini kan elektrik. Baru kemudian mulai rame, bikin peraturan elektrik. Sementara elektrik itu udah dari kapan orang ngerokok itu? iya, Iya kan? Kayak lama aja gitu. Terus nih, yang juga rame nih, iya. karena korbannya rupanya geng duet. And that person reach out to me. Korban yang mana? Ini something serious. Ini membahas mengenai kemajuan teknologi AI. Ya, Lu ingat cerita gue di mana gue pernah membahas waktu itu obrolan gue bersama gak usah disebut namanya ya Iwet, sama anak-anak di keluarga gue yang menceritakan mereka tuh anak-anak remaja-remaja ini tuh lagi demen edit-edit foto pakai AI, foto orang pakai baju diedit jadi tidak menggunakan busana. Oke. Terus? Ya, apparently technology can do that. Rupanya ada kasus di satu sekolah di Jakarta, siswanya melakukan itu, Ya, fotonya beredar, ya, dan menurut gue sekolah melakukan hal yang tepat gitu, karena dibawa ke jalur hukum, Wet. ya. Akhirnya pelakunya diminta untuk menulis surat terbuka permintaan maaf di salah satu surat kabar resmi Indonesia. Ya. Itu permintaan maafnya lengkap loh, Wet. Nama lengkap, alamat, nomor KTP, nomor siswa. Dia minta maaf telah melakukan itu, telah mengedarkan itu. Jadi maksudnya jelas gitu. Nah, keluarga korbannya yang DM ke gue, bahas dong Kak gitu. Aku sedih banget loh. Anaknya dia, Wet. Kena. Oke, terus? Nah, itu kan belum ada tuh hukumnya di kita. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Karena kejadian di beberapa anak kecil yang gue kenal, peristiwa ini tidak terblow up sebesar ini. Kalau si korban yang DM ke gue, geng duet, itu dia orang-orang pintar mungkin ya. Dan punya power gitu. Jadi dia bergerak kuasa hukum, sekolahnya memfasilitasi. Ada loh sekolah-sekolah yang tidak sedemikian gercepnya menghadapi situasi ini, Wet. Iya. Itu sebetulnya pornografi loh. Iya, betul. Ada beberapa sekolah yang, ya tapi kan itu teknologi ya gitu. Dan yang gue nggak suka ada beberapa yang komentarnya tuh masih dinosaurus, dalam arti gini. Ya salah si perempuannya, makanya kalau posting foto di sosial media jangan suka pakai baju tidak senonoh. Lah, Pak, Bu, Bapak lihat nggak? Mereka itu posting foto berpakaian lengkap loh. Iya. Oleh AI, dia jadi tak berbusana. Bukan salah korban pakai baju seperti apa. Iya. Two different thing. Iya. Jadi maksud aku, komentar guru, orang yang berwenang, yang ya korbannya dong. Makanya jangan suka pakai baju anonoh di sosial media. Itu kan merangsang. Enggak. Two different thing. Itu sayur lodeh sama pelecing kangkung. Sama-sama sayur tapi beda. Iya. Iya. Itu kan menurut aku itu menandakan kalau kita belum siap nih. Ya, intinya guys, sebenarnya yang kita bahas di sini adalah kecepatan hukum menyesuaikan dengan teknologi, dengan keadaan, itu tidak selaras, tidak berbanding lurus. Intinya itu ya guys, intinya itu. Sehingga ketika terjadi kasus-kasus yang di luar dari undang-undangnya, itu nggak ada regulasinya, nggak ada aturannya. Iya. Itu yang kita bahas intinya. Ya, nah itu yang kemudian sebenarnya juga jadi kita memang harus ekstra hati-hati jadinya, karena belum tentu undang-undangnya ada, belum tentu aturannya ada, gitu. Iya, kan lu juga terpapar nggak kemarin tuh ada kecanggihan lagi juga tuh AI yang bisa bikin bukti transfer.
Enggak loh gue. Bo, udah ada loh korbannya, lansia. Serem ya. Heeh. Jadi bisa, Bo. Bukti transfer itu bisa juga dipalsukan menggunakan teknologi. Nah, itu dia kan. Jadi apa ya artinya emang emang itu tuh benar-benar menjelaskan, memberikan konteks kepada kalimat bahwa smartphone, smart teknologi itu yang harus smart adalah kitanya. Karena kalau sampai kita nggak smart, yang terjadi adalah kita yang kena dibodohi. Gitu. Itu guys. Ya. Karena terjadi ya Iwet di beberapa kasus, ini kasus yang serupa ya Iwet ya, pengalaman orang yang gue kenal. Menelanjangi orang menggunakan AI. Yang kena sanksi malah whistleblower-nya. Which is, it's not that, bigger picture-nya bukan itu loh. Iya. Iya, betul. Bukan pelakunya, bukan perpetratornya, tapi whistleblower-nya. Lah kok whistleblower-nya yang kena sanksi? Iya. Ih, Iya. gila. Kayak Najwa Shihab nggak tuh gue, Say? Istilah-istilah gue, Say. Say, Najwa Shihab nggak tuh? Najwa Shihab juga rame tuh, Say. Kemarin, Say. Kenapa? Udah nggak pedes ya kan anak ya? Ya, katanya dibilang gitu. Udah nggak pedes. Kok akhir-akhir ini jadi diam. Kok jadi ini, jadi itu. Terus gue cuman gini. Ya Allah, orang-orang tuh gampang banget ya disetir sama narasi yang dibikin-bikin gitu. Lah yang gimana nggak narasi? Orang perusahaannya namanya narasi. Beda, bukan itu intinya. Say, orang juga capek kali pedes melulu. Adalah tempo-temponya dia pengen makan yang nggak pedes. Lu tuh diempanin makanan pedes melulu. Mau? Emangnya lu burung beo? Nah, Capek kali. tapi emang bahaya banget ya menurut gue, Bo. Ini yang selalu gue bilang gitu ya. Kalau ada orang yang bilang bahwa makanya lu harus ngerti masalah orkestrasi deh. You just have to understand that. Do understand that. Narasi, paham deh. Narasi itu apa sih? Paham deh. Ngertiin soal itu karena narasi itu apa sih? Pesan yang dibuat, iya kan? Bener nggak? Pesan yang dibuat, gue nggak tahu definisinya, apalagi narasi sebuah cerita, pesan yang dibuat, dan itu tuh bisa mengubah behavior manusia. Narasi goreng, bodoh amat, bodoh amat. Ini kayak gini nih, lagi serius banget gue biar kelihatan pinter, ada aja narasi goreng, narasi uduk. Aduh. Bener nggak, Bo? Ya. Itu bisa dibikin, guys. Dan lu jangan kepancing. Jangan. Iya. Dan again gitu ya. Memang percepatan kemajuan teknologi ini membuat kita harus juga mempercepat kemampuan kita berhadapan dengan literasi intelektual, apalah you call it. Ya kan, Wet? Crystallized intelligence dalam menghadapi percepatan teknologi ini tuh kita juga harus buru-buru, Beb. Banyak banget loh yang kemakan gitu. Contoh tadi masalah Najwa Shihab dibilang katanya sekarang Najwa melempem. Walaupun akhirnya dia bicara kan dia. Oh, udah. Maksudnya dia nggak pernah membantah. Nana kan kalau misalnya kena apa-apa dia diem aja. Dia tahu karena dia ngerti cara kerjanya gimana ini semua. Saya kemarin gue baru lihat suaminya Nana tuh cakep ya. Astagfirullah. Boleh fokus lagi kepada topik kita? Dia tahu sehingga dia tuh nggak perlu ngomong sampai dia membuktikan bahwa enggak, gue nggak diem dan gue nggak melempem. Dan gue masih bicara pakai media gue, bukan gue pribadi. Tenang, sabar. Iya kan? Nah artinya ada orang yang membuat cerita itu, membuat pesan itu. Orang yang membuat pesan itu uangnya banyak banget sampai media bisa diguyur. Sampai KOL bisa dipakai. Diguyur pakai air ya? Air bah.
Hmm. Gitu. Abis itu narasi lagi. Itu masalah tadi intellectual property lagu, pembayaran royalti. Mm-mm. Apa lo nggak pikir itu pakai narasi? Narasi, bro. Ini Bukan kalimatnya narasi TV ya. Dwi Rahayu itu benar, itu kita itu sangat gampang terprovokasi. Itu mengingatkan gue kepada konten wawancara gue sama Tommy Cokro membahas mengenai digital literasi orang Indonesia. Memang, Bo, kita ini kayak sapi dicucuk hidungnya. Gampang banget diprovokasi. Jadi kan sebetulnya karena apa? Intelektualitas kita kan, Wet, yang kurang. Sumbu pendek netizen ini betul. Hmm. Ya, dan orang-orang itu tuh yang membuat narasi-narasi itu tahu persis bahwa ini gampang banget diutak-atik. Audiens ini, netizen ini gampang banget digiring ke sini, digiring ke situ. Gampang banget. Ntar ada satu ngomong ini ikut semua, ada satu ngomong itu ikut semua. Gitu. Makanya gue suka bilang, guys, yang nonton kita nih, geng duet, ayolah jadi orang pintar. Lu jangan mau dibilang kayak netizen. Kerjaannya gampang, dipropaganda. Itu. Pala lu ada bebek, no? Tahu gue lihat. Mau gue bikin bebek lada hijau. Pala lu bebek, say. Daripada bibir lo bebek. Bibir gue pica-pica, say. JJ lagi dong. Jedak jeduk, oh jedak jeduk, ya Allah, ya Allah. Tapi ya Iwet ya, gini loh, gue tuh cuma mau bilang gini, hasil kemarin gue pergi ke Labuan Bajo, ya, ponakan gue kan yang cowok itu very observant ya. Dia bilang kan gini, sayur di sini mahal ya, gue gini, iya, soalnya mungkin makin ke timur segala sesuatu, apa tuh namanya, pengiriman dari sentral distribusinya makin mahal gitu. Terus lihat buku, toko buku gini, buku ini di sini mahal banget, gue gini, iya, ingat kata aku tadi, makin ke timur ongkosnya makin panjang. Terus dia bilang gini, Pih, did you notice itu semua tour guide kita namanya Gorgeous, by the way. Panggilannya apa tuh? Gorge apa Jess? Dia bilang, panggil aku Gorgeous. Baik, nggak boleh dipotong ya. Nggak boleh panggil. Nggak boleh dipotong. Yang di kapal itu, handphonenya lebih canggih dari handphone gue semua, Web. Terus udah gitu? Terus dia bilang gini, berarti kan percepatan teknologi mereka tuh nggak kalah dengan kita yang di kota loh. Betul. Iya kan? Cuman jangan sampai handphonenya duluan nyampe di tangannya dia, yang ada di sini belum secepat yang ada di tangan. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ternyata catch up kehidupan kita selama 10 hari itu nggak cukup 1 jam ya. Udah jam 8 nih. Kita belum bahas masalah apa namanya? Apa itu namanya tuh? Kebijakan Trump belum ya, kita belum bahas ya. Kita belum bahas indeks saham harga gabungan ya. Kita belum bahas masalah dolar ya. Kita belum bahas masalah harga logam mulia, belum ya? Belum. Gue bisa loh parodiin jadi istrinya Trump. Gimana tuh coba? Takut takut di penjara. Takut tapi lo lakuin. Nggak kuat pengen. Lo tahu Surya nggak? Fellow American people. Gila. Lo tahu Surya nggak? Surya siapa? Surya Insomnia. Surya. Tahu, yang cakep kan? Iya. Surya itu orangnya nurut. Hubungannya sama keluarga Trump apa, Beb? Nggak ada, gue pingin aja belok. Gue kan agak-agak kayak ibu-ibu pakai Yamaha Mio. Ah, iya benar. Iya. Kalau dia nggak nurut, namanya bukan Surya. Surno. Bener. Jari tengah nggak usah ditunjukin.
Nggak usah emosi. Sabar aja. Karena lapor Pak yang membuat gue agak waras selama liburan ini. Kalau kalau nggak ada lapor Pak, gue nggak tahu nasib gue kayak apa. Trump gak usah lu pikirin, say. Ingat apa kata Kang Abu, lingkaran kepedulian, ya. Ya. Lingkaran pengaruh, Hmm. perhatian, sama peduli. Pikirin aja yang mana sih yang paling deket tuh yang mana sih? Masalah yang emang masalah lo aja, jangan lo ambil masalah orang lain untuk lo selesaiin. Pengaruh, yang Ya. paling pengaruh. Bener, kayak misalnya masalah bagaimana lo keluar dari perusahaan yang udah hancur berantakan. Nah, tuh lo pikirin. Pemirsa 805 dilaporkan rekan Adolf mulai curhat online. Dan kami dari Studio 1 akan segera melakukan langkah cuci tangan. Mbak, lo lihat nggak? Helmi Yohanes sama Sasa Yusar Yahya bikin konten loh. Ya Allah, itu yang nge-tag gue 200 orang, say. Gue langsung gini, Mbak Sasa, kamu idola aku, Mbak Sasa. Kenapa rambut kamu sekarang kempes, Mbak? Hey, what comes up will eventually comes down. Nothing comes up. Mbak Nana aja dulu pedes, sekarang udah nggak pedes. Masa rambutnya Kak Sasa mengembang lulu? Where is Cacai, Art of Beauty, Mbak? No, Helmi Yohanes aja dulu hitam, sekarang jadi blonde. Udah jadi orang Amerika dia. Oh, di Amerika itu ya? Itu di Amerika, kan Helmi Yohanes di VOA. Oh ya ampun, yang lucu ya dasar emang itu netizen ya. Kan itu kan dia bikin kontennya tuh di atas sama di bawah ya. Itu kan berarti ini kita dulu, ini kita sekarang. Iya dong? Di bawah, yang lu lagi tonton, Mali. Yang lu tonton di atas itu 20 tahun lalu. Hidup berlalu, dia udah jadi kayak yang di bawah sekarang. Begitu aja lu nggak paham. Bagaimana lu bisa menghargai IP orang? Bagaimana lu bisa memahami bahwa narasi itu bisa dibikin? Capek ya. Lelah, yes. By the way, Dave itu bukan cleavage. Itu bukan belahan dada. Ini bukan belahan dada bekas operasi jantung. Ada yang komentar, itu laki kok cleavage-nya kemana-mana. Itu operasi bypass. Gila ya. Dada kok digaris-garis. Gue juga nggak pengen punya garis. Lu pikir gue buku tulis? Gimana lo mau paham narasi? Ini yang bikin dokter bukan AI. Nggak ada intellectual property di garis itu. Nah, ini lo ambil dah. Tadi ada yang bilang soalnya, aneh banget, betete tuh tapi kumisan. Iya. Aduh. Udah dah. Besok kita lanjut ya. Banyak cerita kita nih pasca libur lebaran. Kita cicil atu-atu. Ya, sabar-sabar, jangan lupa lo ikutan challenge yang di TikTok, breaking news. Gue pengen ikutan, tapi kalau lu belakangnya bisa jadi begitu gimana sih? Ya, lo masuk ke TikTok, ikutan di TikTok. Gue pencet duet, dibikin duet gitu, tapi belakangnya nggak jadi begitu. Ada pilihannya di bawah. Ada yang atas bawah, ada yang kiri kanan. Lo ambil yang atas bawah. Iya, tapi backgroundnya gue bukan newsroom gitu. Background lo apa? Ya background yang ada di belakang gue ini. Enggak, gue bisa kok newsroom. Ntar gue bikin ya, gue kirim lo. Iya, jangan lo kirim, lo post. Nggak mau ngasih lihat kalau background gue nggak kayak lu. Lo cari background polos, cari background polos. Aduh, Wet. Nggak ada yang polos dalam hidup gue, Wet. Ih, gila banget. Kelakuan lo polos. Ngobrol lagi besok ya, guys. Sampai besok, yes. Cucian gue numpuk. Nah,
Dia mau belanja ke tukang sayur tuh. Udah datang ke supermarket, ekonomi sulit katanya. Kangkung mahal. Bang, kangkung seikat. Batangnya doang ya. Kagak pakai daun. Bye.